Mandiri FM Cilegon Cemerlang di daerah Buga Cakrawala. Selamat pagi Mitra Mandiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di pagi hari ini? Semoga baik-baik juga sehat ya. Terima kasihnya bisa ketemu di Info Mandiri bersama Endi Armananda Mitra Mandiri di hari ini Selasa 14 Oktober 2025 ya. Yang pasti di Selasa cerah ini seperti biasa kita akan ngobrol tentang seputar kesehatan bersama Dinkes Kota Cilegon yang sebenarnya udah dari tadi kita ngobrol-ngobrol Mitra Mandiri ya. Oh iya, Mitra Mandiri, langsung aja kali ya kita sapa di pagi hari ini ya, yang hadir ya menemani kita kan kira-kira ngobrol tentang apa juga nih tentang pagi hari ini. Seperti biasa dari kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu Selamat pagi Kang Endi. Ya, seperti biasa dari Dinkes, dari Promkes ada Bu Mira. Iya, selamat pagi Kang Endi. Selamat pagi Mitra Mandiri. Mitra Mandiri juga ya. Selalu semangat kalau ada Bu Mira di sini ya. Always selalu semangat membersamai Kang Endi dalam acara Live Talk Show bersama Dinas Kesehatan. Nah, di tengah ada Ibu Dian. Halo Bu Dian. Iya, halo, assalamualaikum. Selamat pagi Kang Endi. Udah mulai santai kali Bu Dian kalau ngobrol di sini. Insya Allah santai. Karena kebetulan hari tanggal 9 kemarin hari penglihatan sedunia ya. Jadi mungkin hari ini kita akan ngebahas itu ya Bu Mira ya. Iya. Bahas hari penglihatan sedunia. Ini pagi-pagi udah sibuk banget nih Bu Dian ngurusin apa gitu. Ya biasanya ya. Ada aja yang diurusin kalau di kantor. Ya. Bu Dian ini adalah penanggung jawab program PTM ya, penyakit tidak menular. Oke. Terus di samping Bu Dian ada ini Kang Ian Saiful Malik ya. Kang Ian ini adalah sekretaris dari Europin. Ya. Betul. Ini perkenalkan saya Ian, Kang Endi, salam sehat, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk Mitra Mandiri semua. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit kalau Europin ini kita sudah ada sejak 22 September 1972. Dan hari ini Mitra Mandiri ya karena sudah ada dari Kang Ian, dari Europin, terus juga ada tadi juga disinggung juga sama Bu Dian ya terkait dengan apa yang kita bahas di pagi hari. Dan kebetulan juga di 9 Oktober kemarin itu adalah hari penglihatan sedunia. Jadi kita akan membahas kesehatan mata Mitra Mandiri. Biasa kan dari mata turun ke hati ya. Iya. Kalau itu dari dulu ya, sampai sekarang masih. Tapi sebelumnya kita pakai dulu dari Bu Mira, silakan Bu Mira. Baik, terima kasih Kang Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Mandiri, bertemu lagi bersama Dinas Kesehatan Kota Cilegon, tentunya bersama bidang pemberdayaan masyarakat dalam acara Live Talk Show kita pada hari ini. Kang Endi dan Mitra Mandiri, seperti kita ketahui bahwa setiap tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Pada hari ini ada Kang Ian Saiful Malik. Terima kasih. Mungkin nanti dijelaskan Ya, nama Kang ya, Ian apa itu Europin. Siap, Bu. Terima kasih Kang Ian sudah bergabung dalam acara Live Talk Show kita pada hari ini. Lalu ada Mbak Dian dari PJ Program Penyakit Tidak Menular. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama Bu Mira. Iya. Mitra Mandiri, pada hari ini tema kita adalah mata adalah jendela dunia. Pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini. Kang Endi dan Mitra Mandiri, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Robinsar. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan lancar melaksanakan aktivitas pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Fajar Hadi Prabowo. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami sayangi Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ibu Dr. Gigi Hajah Rati Purnamasari MKM. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Kang Endi dan Mitra Mandiri,
tema pada Hari Penglihatan Sedunia pada tahun ini yaitu Cintai Mata Anda, di mana menurut WHO Hari Penglihatan Sedunia merupakan suatu kesempatan untuk menyoroti begitu pentingnya melindungi mata dan penglihatan kita serta meningkatkan kesadaran akan gangguan penglihatan dan kebutaan serta tentunya mempromosikan pentingnya mata dan penglihatan kita. Untuk lebih jelasnya langsung saja Kang Endi kita serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, Mbak Dian dan Kang Ian. Oke, sebelum kita bahas tentang matanya, Boleh. Iya. Boleh. sebenarnya sih apa sih gitu, dan kenapa kok tiba-tiba yang datangnya Kang Ian gitu tuh? Iya. Boleh. Ya, terima kasih banyak Kang Edi dan terima kasih atas waktu yang diberikan dari Dinas Kesehatan ini. Jadi IROPIN ini adalah organisasi profesi, sama halnya seperti kalau di kedokteran mungkin ID, kalau di bidan mungkin IBI. Kami sudah berdiri sejak 22 September 1972. Jadi sudah lebih dari 50 tahun. Kita ada ini. Tapi memang profesi optometris ini belum terlalu dikenal di masyarakat. Dan profesi optometris ini tadinya refraktoris optician. Untuk menyamakan dengan nomenklatur seluruh dunia, jadi akhirnya nama kami sama jadi optometris. Jadi kami diberi kewenangan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang itu hanya untuk melakukan pemeriksaan refraksi mata. Oh, oke. Selain itu memang kami adalah penanggung jawab penanggung jawab di Pasienkes Optik gitu. Sangat berterima kasih Kang ini punten ke Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang begitu suportif, yang begitu mensupport kami sehingga optometris sekarang mulai dikenal di Cilegon. Sukses melakukan pemeriksaan mata di 4 sekolah di 2 kelurahan di Kecamatan Purwakarta, dan itu hasilnya lumayan kan Ibu. Kalau saya boleh bilang itu 38,6% anak-anak usia sekolah dasar di Kelurahan Purwakarta mengalami anomali refraksi. Anomali itu apa? Kelainan. Jadi kelainan itu ada yang minus, ada yang silinder, ada juga yang minus silinder, ada juga yang plus hipermetrop. Ada perubahan pola hidup dari pola hidup yang konvensional sekarang ke digital. Banyak sekali terpapar radiasi dari gadget. Jadi mata memang sangat disiksa kalau sekarang dalam tanda kutip ya. Ya, mungkin karena ini adalah masalah mata, mungkin bisa dijelaskan kenapa nih menjadi satu hal yang akhirnya tuh dibahas di hari ini pun juga dari Bu Dian, atau dari Bang Ian, Pak. Oke, baik. Selamat pagi Mitra Mandiri. Saya di sini mau ngebahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Gitu kan. Penggunaan gadget adalah tantangan terbesar di era digital yang udah kita bahas tadi ya. Iya. Selain menerapkan aturan 20-20-20, pastikan layar berada pada jarak yang nyaman dan atur tingkat kecerahan layar agar sesuai dengan lingkungan sekitar. 2020 tuh settingan di gadgetnya ya? Settingan di gadget sama di komputer ya. 2020 itu adalah rumus yang disarankan oleh WHO bahwa rumusnya itu setiap 20 menit di depan layar monitor alihkan pandangan sejauh 20 kaki. Karena di luar negeri kita pakai kaki. 20 kaki itu sama dengan kurang lebih 6 meter. Jadi setelah 20 menit di depan layar monitor, alihkan pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Itu bikin otot-otot mata kita tetap rileks gitu. Iya, kadang kan kita kalau lagi banyak kerjaan lebih ya Bu Mira ya, lebih dari 20 menit bahkan bisa berjam-jam, bisa berjam-jam, ya, 1 sampai 2 jam lagi fokus menyelesaikan Iya. suatu pekerjaan. Penggunaan gadget yang saat ini banyak digunakan anak-anak muda, lifestyle-nya baik mulai dari usia sekolah. Nah, ini sangat merusak sekali penglihatannya. Tentunya dari hasil screening yang dilakukan oleh teman-teman Dinkes bekerja sama dengan IROPIN, itu banyak tuh hasil yang ditemukan kelainan penglihatan, benar kan Betul, Ian ya? betul. Nah, sehingga deteksi awal itu memang sangat penting Kang Endi. Misalnya anak itu tidak melaporkan ke orang tuanya bahwa saya nggak jelas nih penglihatan yang dijelaskan guru di sekolah, misalnya di papan tulis tidak jelas penglihatannya, tapi dipendem aja. Jadi sehingga dia tidak menyimak pelajaran dengan baik, tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Lalu dengan adanya kegiatan deteksi dini penglihatan yang dilakukan di sekolah itu banyak Kang Endi. Kita temukan ternyata
anak-anak sekolah sudah banyak mengalami gangguan penglihatan seperti yang dijelaskan Kang Ian tadi. Ada yang minus, ada yang silindris. Anak-anak mulai dari usia sekolah sampai dengan remaja, termasuk juga dewasa gitu ya, begadang, asik di depan gadget, di depan komputer, asik dengan gamesnya, itu memang sangat mempengaruhi sekali fungsi penglihatan. Tentunya untuk mengalami gangguan minus, silindris dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa deteksi dini terhadap fungsi penglihatan sangat penting Kang Endi di sini. Gitu Kang Endi. Iya, jadi sudah kemarin juga dicek untuk anak-anak juga ya. Iya. Ini penting banget karena kita nggak menyadari kalau misalkan anak-anak kita tuh punya masalah di matanya kan, karena Ya, yang rasanya nggak mungkin gitu ya anak-anak sekecil itu Waduh. ada kelainan mata. Anak Gitu. sekecil Padahal ketika diperiksa Kayak lagu ya. Lagu Bang Iwan iya, melawan waktu kan dia. Ya, jadi karena itu makanya harus diatur juga mungkin ya. Tapi Betul. biasanya ada ini nggak sih kayak pertemuan antara mungkin optik atau medis gitu? Kalau optometris karena memang itu selalu kan, karena kita memang dari pusat sampai ke cabang di cabang Cilegon ini kira kurang lebih anggota kita ada 7.800. Dan saya boleh bilang ini kan, sebetulnya idealnya itu per 10.000 warga itu kita memiliki satu orang optometris menurut WHO aturannya. Jadi dari 280 juta rakyat Indonesia seharusnya ada 28.000 optometris. Kita baru punya 7.000, 8.000 kurang, sangat kurang sekali. Cilegon 2025 segini. Kalau ini jumlah penduduk Cilegon. Iya, 2025. Iya. Berarti di Cilegon ini minimal kita harus punya 46 optometris. Dari 46 kita baru punya 12 optometris. Masih banyak sekali kekurangan. Iya. Iya. Berarti ini memang karena terkendala dengan tenaganya ya. Lebih ke tenaganya yang kurang kalau di Cilegon. Jadi ini PR besar sih buat dinas kesehatan untuk merapikan optik-optik yang ada di Cilegon. Di Banten belum ada ya fakultas untuk ini. Sudah di Ciputat, Tangerang. Lapindo. Betul. Itu maksudnya Banten. Itu Banten, Bu. Betul. Masih di Tangerang Budi. Iya, barunya ada di Tangerang, Betul. di Cilegon atau di Serang. Cilegon belum ada, jadi baru ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan, dan di Ciputat untuk institusi sekolahnya, Bu. Cilegon belum punya. Oke. Iya. Dan ke depannya ada ya. Ya, Bu Mira dan Bu Dian mohon sampaikan ke Pak Wali Kota. Iya. Terus kan. Ya, mungkin karena memang sekarang juga memang penting banget kan. Betul. Apalagi di era digital, era gadget juga. Ya, game. Betul. Anak-anak yang nggak mau kita kadang kalau nggak dikasih rewel anaknya. Betul, malah tantrum. Iya. Dan ibu-ibu milenial sekarang itu kalau anak mau kalem, mau tenang, diberikannya handphone. Betul. Iya, jadi pakai jalan pintas yang ternyata itu sebetulnya agak sedikit jadi bikin miris. Kayak ini, kalau boleh saya boleh nggak share hasil data prevalensi kemarin? Boleh. Jadi mohon izin ya Bu Mira, Iya, silakan. Bu Dian. Jadi hasil data prevalensi kemarin di 2 kelurahan di 1 kecamatan di Purwakarta, 4 sekolah yang kami datangi, kami lakukan screening, pemeriksaan refraksi mata dan pembagian kacamata malah sekalian Kak Endi. Itu dari populasi 640 siswa yang kami periksa, 274 diantaranya mengalami kelainan refraksi. Kalau dihitung dalam persentase itu 38,6% yang kami periksa itu mengalami kelainan refraksi atau anomali refraksi. Dan dari 274 itu, 144 itu terpaksa harus kami intervensi dengan memberikan alat bantu refraksi kacamata. Sisanya itu dalam batas normal. Tapi dari 274 siswa ini, 144 terpaksa kami intervensi dengan kacamata. Dan alhamdulillah banget, Cilegon ini bukan hanya dinas kesehatannya aja yang bagus. Bahkan Basnas Kota Cilegon itu menggratiskan semua kacamatanya untuk anak-anak. Terima kasih Basnas Kota Cilegon. Terima kasih Basnas Dinas Kesehatan. Pokoknya Cilegon ini juara banget pokoknya. Dan ini belum pernah terjadi di Eropin manapun. Kita diundang oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan talk show dalam acara kesehatan mata. Pertama kali. Keren banget.
Terima kasih banyak. Gigas kata Cilegon luar biasa banget. Luar biasa banget. Oke, nah, kalau misalnya kita beralih ke pengecekan matanya kali ya. Iya, siap. Iya, boleh. Kalau gigi mungkin orang udah dengar 6 bulan, minimal 6 bulan sekali kita pengecekan gigi. Kalau mata sebaiknya seberapa sering kalian? Kalau ngecek, jujur saya Waktu yang direkomendasikan untuk betul. melakukan saya tuh pemeriksaan mata. ngecek mata tuh karena dulu pakai kacamata. Setelah udah lepas kacamata, udah nggak pernah ngecek lagi. Gitu. Iya. Jadi untuk pengecekan mata itu baiknya memang sama dengan gigi. Per 6 bulan itu kita lakukan pengecekan mata. Betul. Jadi kita yang paling penting itu adalah kita coba mengecek tajam penglihatan. Betul. Atau namanya visus gitu. Jadi kalau tajam penglihatan seseorang dikatakan normal itu jika dia memiliki visus 6/6. Jadi dalam jarak 6 meter dia bisa melihat angka-angka tertentu itu dikatakan matanya emetrop atau normal. Nah itu perlu dicek secara rutin. Masih oke, masih 6/6 ya sudah. Kita tinggal balik lagi gitu, tinggal nanti 6 bulan kemudian kita cek lagi masih 6/6, berarti matanya terjaga gitu. Oke, jadi idealnya sebenarnya 6 bulan sekali. 6 bulan betul. Ideal. Ini kenapa akhirnya Europin juga bergabung juga untuk menyasar untuk ngecek pengecekan mata gratis juga? Yang pertama kali sih Europin merasa sangat miris di Indonesia ini kita tidak memiliki database kondisi kesehatan mata di masyarakat. Terakhir kami diajak oleh Perdami sebelum kami melakukan mandiri ya, kami diajak oleh Perdami di tahun 2023 untuk melakukan screening, hanya screening untuk anak-anak sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta. Dan hasilnya Kang Edi dan mitra mandiri sekalian, yang didapatkan hasil dari screening tersebut, data prevalensi yang kami dapatkan itu sebanyak 40,6% anak-anak sekolah dasar di wilayah DKI Jakarta itu mengalami anomali refraksi. Dari situ kami berangkat, ini anak-anak adalah sebagai penerus bangsa dan kita tidak memiliki hasil penelitian terhadap anak-anak karena kompetensi kami ada di mata. Akhirnya kami minta izin untuk melakukan screening dan mendapatkan data prevalensi. Dan alhamdulillahnya kalau untuk di Cilegon itu tidak hanya screening kan, jadi kita sampai ke sampai pemberian kacamata gratisnya. Dan Basnas Cilegon dengan sangat luar biasa mengambil alih semua tanggung jawab pembiayaan untuk kacamata tersebut. Jadi akhirnya bapak ibu orang tua tidak dibebankan untuk membeli kacamata dan anak-anak bisa memakai kacamata yang bagus difasilitasi oleh Basnas dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Nah, luar biasa sekali. Berkali-kali saya Kolaborasi kerjasama yang luar biasa. Sangat juara. Saya sangat berterima kasih Dinkes sangat suportif. Saya berterima kasih Basnas juga begitu peduli terhadap kesehatan mata anak-anak Indonesia. Jadi akhirnya kerjaan kami itu menjadi lebih ringan. Dan kami bisa terus mengedukasi ke masyarakat bahwa silakan melakukan pemeriksaan mata di optik pun silakan. Optik adalah Fasiankes, tapi yang memiliki optometris yang sudah memiliki izin praktek seperti itu. Iya, karena ini kalau misalnya kita berkaca sama orang tua, kalau ngomongin tentang kacamata kan, kacamata yang untuk baca itu kan lumayan lah, budget lah. Betul. Apalagi yang berstyle juga gitu, dan berstyle udah fungsinya juga ini tambah lebih berbudget lagi. Betul. Terus mungkin jadi bantuan juga kan yang tadi ya. Betul. Nah, yang kadang yang kita pikirkan gini ya Kang Ian, kalau misalnya kita mau ngecek mata ya. Iya. Saya pun juga dulu berpikir karena punya teman aja gitu di office, jadinya mau untuk cek mata ya. Gitu. Kalau sekarang kan orang berpikir cek mata itu apakah harus mau bikin kacamata dulu gitu, terus kira-kira bayar enggak gitu kan. Padahal sebenarnya yang saya tahu juga di optik juga gratis juga. Betul. Jadi teman-teman mitra mandiri atau para pendengar sekalian, untuk melakukan pemeriksaan mata di Fasiankes Optik itu tidak dipungut biaya, tetapi memang kita tidak bisa memberikan hasil secara lengkap karena nanti jadi confidential kami. Kami hanya referensi aja ya. Tentang kondisi matanya. Betul, kami hanya bisa memberikan diagnosa. Masnya atau mbaknya ini matanya mengalami miopia. Miopia itu apa mas? Minus. Berapa minusnya? Ya minusnya sekian gitu. Karena gini kan, ada beberapa masyarakat sekarang memang mereka melakukan pengecekan mata di optik, tapi akhirnya membelinya di
yang udah settingan udah jadi tuh. di online, Iya, betul, di marketplace. Padahal kalau kita tanpa kita sadari di marketplace itu lensanya tidak sesuai dengan izin edar yang berlaku di Indonesia. Oke. Yang kedua, pemeriksaannya memang tidak dilakukan. Dan ada pemeriksaan yang seharusnya dilakukan tetapi jarang dilakukan di beberapa tempat, yaitu pemeriksaan pupillary distance. Jarak pupil mata kanan ke kiri itu harus dicek karena pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan strabismus. Jadi memang banyak hal yang tidak diperhatikan. Kalau kita mau proper pemeriksaan, datang ke optik atau ke rumah sakit yang ada dokter mata. Seperti itu. Ada yang perlu dipersiapkan nggak sih kalau misalkan kita mau ngecek mata gitu? Soalnya saya dulu kalau ngecek mata misalnya dari kondisi lelah ya, itu biasanya minusnya nambah tuh. Betul. Sebenarnya ya, waktu yang tepat atau enggak kondisi seperti apa sih kita yang benar-benar hasilnya tuh paling terbaik lah gitu untuk ngecek mata? Sebetulnya kalau kita mau mengecek mata itu bagusnya setelah kita bangun tidur ya. Pada saat pagi itu kondisi bola mata kita itu lebih besar 4%. Oke. Dan itu menyebabkan mata kita tidak berakomodasi gitu. Bahkan kalau kita lagi di rumah sakit nih, kalau kita periksa malam, kondisi mata kita capek, pupil mata kita tidak bekerja dengan baik, itu biasanya kita untuk matanya kita kasih dilator dulu. Kita dilatasi dulu selama 10 menit agar matanya tidak berakomodasi. Ketika mata tidak berakomodasi, pada saat pengecekan visus itu akan menghasilkan visus terbaiknya. Seperti itu. Jadi hanya itu aja sih kalau itu. Jadi intinya jangan tunggu gejala muncul, rawat mata Anda agar penglihatan tetap tajam dan berkualitas panjang hidup. Mulailah investasi kesehatan mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah dan terlihat jelas. Terima kasih Kang Edi, terima kasih Mas Ian dari Iropin ya, Terima Sahabat kasih. Diagnos Kota Cilegon yang Masya Allah Luar biasa banget. Terima kasih juga buat Dinkes dan yang luar biasa banget. Ya, tapi belum kita tutup, soalnya kita mau coba ke pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan yang masuk di sini, Bu. Boleh Kak Edi? Boleh. Sebenarnya pertanyaan hampir rata-rata tentang penyakit sih, tapi mungkin nanti next sekali ya, Bu Mira ya. Iya. Kita dengan dokter mata mungkin bisa Betul. langsung Kalau bisa untuk yang- tanya tentang penyakitnya ya. Betul. Kalau Iya. medis memang kami tidak diizinkan, tidak diberi kewenangan untuk membahas masalah medis. Oke, ini dari Reni nih. Apa saja gejala gangguan mata pada anak yang perlu diwaspadai dan bagaimana cara memeriksa kesehatan mata anak? Wah ini ya. Ini sebetulnya pertanyaannya lebih ke medis dan memang apa-apa jawabannya Mas Ian. oh gitu ya. Gitu ya. Yang paling sering itu anak jika melihat jauh memicingkan matanya. Micing tuh mengeruk. Menyipitkan, betul. Jadi jika anak sudah menyipitkan matanya, memicingkan, kalau dalam bahasa kaminya itu miosis gitu. Sudah seperti itu, ibu harus waspada. Matanya kemungkinan besar mengalami kelainan refraksi, atau dia sering nabrak. Ini yang sering tidak dipahami, sering nabrak, sering salah mengambil objek, itu bisa kemungkinan matanya diplopia atau ganda, penglihatan ganda. Itu harus, kalau untuk anak-anak itu wajib langsung ke dokter mata, karena di dokter mata pun kaminya ada gitu. Jadi nanti pemeriksaannya langsung dengan optometris dan langsung dengan dokter matanya. Kalau untuk anak memang rata-rata seperti itu. Ya kadang ada pintu tanpa disadari dia jebret. Iya betul. Tiba-tiba terus dia ngambil sesuatu itu nggak dapat gitu, nggak kena. Itu bisa jadi anak itu mengalami diplopia atau penglihatan ganda. Dan yang paling sering tidak terdeteksi itu memang hal-hal seperti itu. Amblyopia pada anak dan high pada orang dewasa itu seringkali diabaikan. Oke, ya. Makanya ya banyak hal yang mungkin kita nggak sadar juga ya. Betul. Dan anak-anak kan itu biasanya mereka tidak bilang karena dia merasa orang lain pun melihatnya seperti yang dia alami. Oh, sama. Betul. Iya. Jadi ini mah sama yang lain gitu. Jadi dia nggak bilang. Tapi kalau saya beda, kalau masih ngelihat yang merah-merah saya masih tajam. Merah dan biru saya juga masih belajar ya. Itu masih tajam banget melihatnya. Oke, ada Ari juga nih. Apakah pengaturan cahaya ruangan juga mempengaruhi kesehatan mata? Terus kalau misalkan mata bengkak itu bisa berpengaruh ke mata juga nggak? Mata bengkak itu kayaknya mata gelembung gitu tuh.
Mata panda gitu Iya ya. mungkin bisa ya. Mata gelembung. Kalau untuk pengaturan cahaya memang itu sangat disarankan. Jadi cahaya itu memang apalagi cahaya yang keluar dari gadget. Ini Baiknya kurang cahayanya nih. keterangan apa gimana tuh? Ini udah oke. Ya udah. Jadi yang paling penting sih cahaya yang keluar dari gadget itu disesuaikan dengan cahaya ruangan. Oh, oke. Ya, kalau untuk permasalahan mata bengkak ini berpengaruh terhadap kesehatan mata atau enggak, itu ibu atau bapak memang harus segera melakukan pemeriksaan mata ke dokter mata, ke oftalmologis kalau untuk hal Apalagi itu. misalkan sering banget ya terjadi bengkaknya itu. Iya, Lebih betul. dari 3 hari berturut-turut bisa Betul. bengkak. Kalau konjungtiva nih yang putih-putih di area mata ini merah, sering merah, radang, itu harus langsung ke dokter mata. Iya. Walaupun ini yang sering saya temuin juga kalau misalnya di kampung tuh ada ibu-ibu yang hitamnya tuh ada putihnya gitu bola matanya. Iya, itu Tapi kelihatan dia masih normal. masih bagus, Gitu. betul. Itu harus ke dokter Masih mata. dokter mata. Ya. Oke. Baik. Karena sudah jam 10 juga pertanyaan terakhir, masih ada nggak pengecekan gratis ya Pak? Pengecekan gratis itu untuk di fasilitas optik itu selalu. Selalu ada. Selalu Nah, ada. jadi di puskesmas sudah ada belum sih? Ada ya kan pemeriksaan mata Ada khusus? pemeriksaan Visus. tapi nggak ada. Nggak sampai Oh, ke nggak ada refraksi, ini, pemeriksaan iya, refraksi. Jadi Boleh kan Mas ya kontak personnya kalau misalkan ada yang mau tuh. Iya, gratis. bolehkah Oh, yang gitu. dipromosikan? Iya. Kalau dipromosikan diperbolehkan ya terima kasih banyak. Saya juga sekarang selain sebagai sekretaris Iropin Kota Cilegon, saya juga sebagai penanggung jawab di salah satu optik di Kota Cilegon. Jadi optik di Cilegon ini yang sudah berizin itu salah satunya di Kristal Optikal. Kita adanya di Acing. Di komplek Acing di Jalan Firdandian arah ke Metro. Seberang Alfamidi. Alfamidi. Dinkes lama ya. Iya betul, dekat banget sama Dinkes biar gampang kalau mau dirajia. alasannya kok begitu ya? Kayaknya sengaja banget. Iya. sengaja banget gitu, mentang-mentang udah ada izinnya, jadi bikin optik dekat sama Dinkes gitu. Keterlaluan sih makanya. Oke, kayaknya udah cukup. Tapi sebenarnya sampai yang pertanyaan satu lagi deh. Ada kemungkinan, tapi ini mungkin sih karena saya ngalamin misalnya. Iya. Ada kemungkinan nggak mata yang udah minusnya banyak itu bisa turun? Ada kemungkinan, tapi agak sedikit impossible. Itu orang-orang yang diberi. Spesial ya? Iya, orang-orang spesial. Tapi kalau secara medis, kalau ingin mata yang sudah high myop, minus tinggi, ingin hilang, itu bisa dilakukan operasi laser, dilasik. Oh, dilasik ya benar. Betul. Iya, iya. Seperti itu. Oke, baiklah karena sudah jam 10 juga, mungkin pesan juga untuk masyarakat atau juga Kang ini kan mungkin mau himbau juga terkait dengan menjaga kesehatan mata terlebih karena di era sekarang sejak dini lah untuk anak-anak itu. Betul, gitu. betul. Silakan dari Kang ini atau dari Tangan Bu Dian? aja mau apa-apa. Oh, jadi ini kayak saya Kan udah tadi saya. takut melangkahi teman-teman di dinas kesehatan. Jadi memang perlu ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan mata sejak dini untuk bisa mengontrol apakah mata kita masih sehat atau enggak. Jadi ketika mata itu bermasalah, apalagi di dunia digital sekarang ini, itu bisa langsung ditangani dan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah jika ditangani dengan tepat di awal waktu seperti itu. Oke, Bu Dian? Saya mungkin kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya aja saya ya. Kan udah Iya betul. dipaparkan juga tadi ya. Mata adalah aset paling berharga yang kita miliki dan pengabaian terhadap perawatannya adalah risiko yang terlalu besar untuk diambil. Menggarisbawahi bahwa kesehatan mata adalah pertemuan antara kesadaran, pencegahan, dan nutrisi yang tepat. Kita sekarang adalah menerjemahkan pengetahuan ini menjadi tindakan nyata. Mungkin itu aja dari saya. Terima Terima kasih. kasih. Mungkin ada kesimpulan lagi dari Bu Mira. Iya, berarti udah Bu Mira terus sekarang. Baik, Mitra Mandiri Kang Endi dalam rangka Hari Peringatan Sedunia, peringatan penglihatan sedunia, cintai mata Anda. Ayo kita tetap ber-PHBS ya, berperilaku hidup bersih dan sehat. Ayo kita cek kesehatan gratis, tentunya dengan cek kesehatan gratis kita dapat mendeteksi lebih dini adanya kelainan atau gangguan penglihatan pada diri kita, baik mulai dari anak sampai dengan usia lanjut dapat kita deteksi lebih awal, serta manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ayo Mitra Mandiri, jangan lupa like dan follow medsos Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Terima kasih Kang Endi.